pagi hari ini sampai detik ini, kita semua yang hadir di tempat ini terus merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin. Mari bersama-sama kita bersatu hati menyiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita tetap terus memuji menyembah Tuhan. Haleluya.
Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib bagi setiap kehidupan kami. Tuhan, inilah satu pengakuan di dalam setiap hidup kami, bahwa Engkau Allah yang membuat kami terpesona, dan Engkaulah Allah yang kami agungkan dan kami tinggikan. Biar Tuhan, pagi yang indah dengan tubuh yang sehat yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, biar kami boleh mempersembahkan setiap kehidupan kami yang terbaik di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan urapan bekerja buat hamba-hamba yang Kau utus, Kau percayakan pagi hari ini Tuhan. Setiap apa yang dikerjakan, biar semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan setiap kehadiran kami diberkati di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami undang Tuhan di dalam pujian penyembahan kami pagi hari ini, biar Engkau yang bertata di dalam setiap pujian penyembahan kami yang ada ya Bapa. Dan setiap kuasa-kuasa roh jahat, setiap kuasa-kuasa yang tidak berkenan yang akan mengganggu jalannya ibadah pagi hari ini, kami bersatu hati, kami tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu dan Roh-Mu yang selalu ada bagi kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan kami alaskan dan kami buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Dan biarlah saat pagi hari ini kita mau bersorak-sorai, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Karena sukacita surga, keturunan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Thank
sukacita kita penuh. Ada amin? Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, janganlah pernah sekali-kali kita meragukan janji Tuhan. Biarlah kita tetap terus percaya kepada Tuhan, sebab Dia sumber pengharapan atas hidup kita. Haleluya. Melihat jalanmu, saat ku tak
secara manusia tidak bisa melihat jalanmu, tapi Engkau telah menetapkan setiap langkah hidup kami. Jalanmu adalah jalan yang terbaik, jalanmu adalah jalan yang paling lurus karena Engkau adalah jalan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan saat ini berdiri di dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, bersukacita, menikmati sukacita surgawi yang melimpah, yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya saat ini Tuhan, tidak ada kuasa lain selain daripada Roh Kudus yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Hanya Roh Tuhan saja yang menerangi pikiran kami, membuka mata rohani kami, membuka telinga rohani kami, sehingga kami memahami setiap kebenaran firman-Mu yang akan Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu adalah pelita yang akan terus menuntun jalan hidup kami sampai Engkau datang kedua kalinya. Karena itu ya Bapa, ini hati kami, ini hidup kami, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus-Mu saat ini telah mengambil alih seluruh hidup kami, sehingga Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk kami bisa memahami dan juga memberikan kekuatan bagi kami untuk kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kami semua ada dalam pengurapan Allah, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita akan puji Tuhan, kita sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Karena di dalam Yohanes mengatakan firman itu pada mulanya, tapi firman itu menjadi Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Mari kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat yang ke-23. Kalau sudah ketemu, kita akan sama-sama baca Yeremia 10 ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk melakukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Amin. Saya akan baca sekali lagi. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Amin. Dari ayat ini saya berikan tema adalah Tuhan yang menetapkan setiap langkah manusia. Atau ada pujian yang mengatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itu lagunya sebenarnya lagu untuk menuntun kita, tapi seringkali terdengar lagu ini di Mulia Sejahtera, ya kan? Atau di rumah duka. Dia tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku, membimbingku, menuntunku. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yeremia yang kita sudah baca tadi, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi setiap langkah manusia Tuhanlah yang menetapkan, dan setiap orang yang mampu berjalan Tuhanlah yang menentukan setiap langkahnya. Manusia tidak dapat menentukan langkahnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ayat ini jelas mengatakan bahwa kita sebagai manusia tidak berkuasa mengatur selangkah pun dari langkah hidup kita. Amin. Ada mempercayai ini atau kita berkata saya bisa kok jalan sendiri? Ya kan? Tapi firman Tuhan saat ini dikatakan bahwa kita tidak bisa mengatur langkah kita sendiri.
ke-13. Kita akan baca ayat-ayat ini sama-sama, karena satu-satu ayat aja akan kita ambil dari setiap kitab yang saya akan sampaikan. Jadi saya minta supaya kita sama-sama membaca setiap ayatnya. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13. Kalau sudah ketemu 1, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena Allah, karena Tuhanlah yang mengerjakan, yang menaruh, yang melakukan di dalam kamu, di dalamku, di dalam kita, di dalam manusia kemauan ataupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jika Tuhan tidak rela, jika Tuhan tidak berkenan, jika Tuhan tidak berkehendak, tidak akan ada kemauan untuk hidup benar, tidak ada kemauan untuk bergerak melakukan rencana Tuhan. Semua yang kita lakukan, semua yang kita bisa kerjakan, itu karena Tuhan memberikan kemauan dan kemampuan dalam kehidupan kita. Seperti Adam, jika kita melihat, bahkan kita lihat satu ayat lagi di dalam Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Kalau Filipi 2 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan, kemauan atau pekerjaan Tuhanlah yang menaruhnya di dalam kita. Jadi bila Tuhan tidak menaruh kemauan atau gerakan, kita tidak bisa hidup, tidak bisa melangkah, tidak bisa melakukan sesuatu. Seperti yang dikatakan Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Sekali lagi yang bagian A-nya saja. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Nafas kita, daging ini bisa hidup, bisa bergerak, ada kemauan, ada kehendak. Itu karena ada nafas, karena ada kehidupan, karena ada roh yang Tuhan taruh. Sama halnya seperti Adam, waktu Tuhan membentuk tanah liat, sebelum dihembuskan, sebelum dikasih nafas, sebelum dikasih roh, sebelum dikasih kehidupan, maka Adam tidak akan pernah ada. Adam tidak akan pernah ada, yang ada melainkan hanya tanah liat yang berbentuk patung. Tetapi karena ada roh, karena ada nafas yang dihembuskan ke hidung Adam sehingga Adam hidup, ada kemauan di sana, ada gerakan di sana, ada akal dan ada kehidupan, ada gerakan. Karena ada nafas dan karena kehendak Tuhan memberikan rohnya, menitipkan rohnya di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata, saya hidup, saya sehat. Tetapi kalau secara rohani, jika roh Allah tidak menguasai, jika roh Tuhan tidak memimpin, jika roh Tuhan tidak memenuhi kehidupan kita, maka semua yang kita akan lakukan itu akan membuat kita capek, membuat kita terpengaruh dengan kanan kiri. Tetapi kalau kita fokus dan kita serahkan hidup kita diambil alih oleh roh, maka hanya pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah terpengaruh dengan kanan kiri, mau bagaimanapun mereka, mau lompat kiri, mau apa, tidak. Tapi fokus kita, ketika kita mau bersukacita, ketika kita mau menari, ketika kita mau melompat, ketika kita mau berteriak, itu sesuai dengan gerakan roh, maka kita akan menikmatinya. Kita tidak merasa sungkan, tidak kita merasa malu, tidak akan merasa risih, karena roh sendiri yang menggerakkan kita. Amin. Tetapi kalau kita masih merasa iri, terus lihat kiri, lihat kanan, terus apalagi muncul di dalam pikirannya, nah kan? Apalagi sudah kayak gitu, saya jamin firman Tuhan katakan itu bukan berasal daripada Tuhan. Karena setiap yang diberikan oleh Tuhan selalu mengarahkan orang kepada hal yang lebih baik dan lebih benar. Roh Tuhan tidak pernah mengintimidasi. Roh Tuhan hanya menguatkan, hanya menghibur, hanya memberi tamparan supaya lebih baik. Bukan cuma seperti Yudas, bukan seperti pepatah dunia, semut mati di dalam gula. Artinya orang bisa menyenangkan kita, orang bisa menyanjung-nyanjung, menyenangkan kita, memberi ini dan itu segala macam, tapi ada maunya. Itu sama
Tetapi sahabat dikatakan Salomo di dalam Amsal dikatakan bahwa sahabat, bahwa sesuatu yang berasal daripada Tuhan dia akan menampar, tapi demi kebaikan seseorang ini. Ada orang sudah tahu salah, tapi diketawa-ketawa dan disanjung-sanjung. Apa di dalam hatinya? Saya percaya di dalam hatinya yang mampus aja. Tetapi kalau masih ada roh Tuhan yang menguasai kehidupan seseorang, jika melihat orang tidak benar, dia akan berani dibenci pada saat itu, karena dia menegur demi kebaikan, demi kebenaran yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk mengintimidasi, tapi Tuhan selalu memberikan kebebasan supaya kita bisa bertemu pribadi lepas pribadi. Di dalam Yohanes itu jelas, daging tidak berguna, tetapi rohlah yang memberikan hidup. Seperti Adam, ketika Adam dibentuk, sebelum dikasih napas, sebelum dikasih roh Tuhan dalam hidupnya, dia hanya patung saja. Dia hanya tanah liat aja yang dikasih mata, hidung dan segala macam. Dulu waktu saya kecil, saya suka ikut ke ladang. Walaupun saya tidak disuruh, walaupun tidak diinginkan saya untuk ikut bekerja, tapi saya selalu ikut karena apa? Di kampung itu banyak tanah bukan tanah liat, tapi tanah seperti tanah liat karena di sana hitam. Itu kadang-kadang saya ambil, saya bentuk, saya kadang bisa bikin ayam dari situ walaupun kecil, walaupun tidak serupa persis seperti ayam. Saya bikin burung, saya bikin orang, saya bikin apakah, itu aja kerja saya. Setelah tiba waktu pulang, saya pulang dan saya tinggalkan di situ. Kalau harinya panas, dia akan kering bagus. Tapi kalau hujan, dia akan menyatu kembali dengan tanah itu. Jadi daging sama sekali tidak berguna. Jadi kalau tujuan kita hanya menyenangkan daging, menyanjung-nyanjung orang, itu sama artinya kita menenggelamkan orang itu. Tetapi kalau kita berani dibenci oleh karena kebenaran, oleh karena ketulusan. Saya diberkati dengan ketika saya membaca Amsal 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu adalah Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Dan dari ayat itu ada satu rema yang saya bisa simpulkan adalah jika engkau tulus, maka jalanmu akan lurus. Jalan lurus itu tidak selalu lantang. Ada tantangan untuk menjadi hidup lurus. Amin. Ada tantangan untuk hidup benar. Bahkan ada orang menyerah di tengah jalan ketika mau hidup benar. Susah juga menjadi hidup benar. Karena apa? Jadi orang benar itu banyak tantangannya, banyak rintangannya. Tetapi kalau kita memiliki hati yang tulus, jalan kita yang kita tempuh pasti lurus. Walaupun itu banyak tantangannya, mungkin akan berderai air mata, mungkin kita tidak diterima, mungkin kita akan segala macam. Tetapi kalau kita tetap tulus, Tuhan sendiri yang akan menjadi perlindungan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa Tuhan, tanpa gerakan, tanpa kemauan yang Tuhan berikan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang dikatakan tadi di dalam Filipi tadi, saya akan baca ulang Filipi 2 ayat 13 itu. Karena Allah, karena Tuhanlah yang mengerjakan, yang menaruh, yang melakukan, yang menggerakkan. Kalau saya pakai dengan bahasa sendiri, di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Kemauan saja itu bersumber daripada Tuhan, apalagi pekerjaan. Gerakan itu semuanya berasal daripada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan, tanpa roh Tuhan, tanpa kehidupan yang Tuhan berikan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena daging tidak berguna, tapi rohlah yang memberi hidup. Dan setiap langkah manusia diperhatikan dan diganjari. Ada resiko setiap langkah yang kita buat. Di dalam Yeremia 32 ayat 19, Yeremia 32 ayat 19, kita akan baca sama-sama. Yeremia 32 ayat 19.
1, 2, 3. Saya angkat aja, permisi ya, soalnya kabur. Yeremia 32, karena jaraknya kan jauh. Nanti kalau sudah berdekatan saya akan tutup. Soalnya ketika saya pakai kacamatanya ini, karena saya belum pakai kacamata, masih bisa dengan mata telanjang. Jadi kalau dikasih kacamata, rasa. Kita baca di dalam Yeremia 32 ayat 19. 1, 2, 3. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu, matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Jadi jelas, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu, matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Ayat ini berkata, Tuhan mengganjar, Tuhan memperhitungkan, Tuhan melakukan pembalasan atau upah bagi setiap langkah yang kita lakukan. Setiap langkah kita, setiap langkah manusia diperhatikan atau diganjari oleh Tuhan sesuai dengan perbuatan kita. Tuhan yang menetapkan langkah kita. Dia juga Tuhan yang memperhatikan setiap langkah kita. Dan dia juga Tuhan yang mengganjari setiap tingkah laku kita. Tuhan hanya mau seperti Yeremia 7 ayat 23. Yeremia 7 ayat 23. Saya akan baca. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, kepada kita. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Yang Tuhan mau kita mengikuti langkah yang Dia sudah tetapkan. Jangan sampai kita membuat langkah kita sendiri. Jika kita membuat langkah kita sendiri, maka kita akan buntu. Tetapi kalau kita mengikuti jalan yang Tuhan sudah tetapkan, maka kita akan beruntung dan berbahagia. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, kemanapun engkau pergi, jika engkau tidak lupa merenungkan, memperkatakan dan mengikuti setiap Taurat Tuhan, maka engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Dan ayat Yeremia 7 ayat 23 ini berkata, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah, ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Jadi kebahagiaan itu tidak dicapai oleh kepuasan atau keberhasilan yang diperoleh oleh secara daging. Tetapi kepuasan, kebahagiaan itu ketika kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Apa jalan Tuhan itu? Adalah jalan Tuhan itu adalah jalan kebenaran, jalan yang diikuti ketulusan hati, jalan yang terus memandang dan memandang kepada Tuhan dan kepada Tauratnya. Maka itulah yang membuat kita kebahagiaan. Mungkin ketika kita menerima sesuatu, sesaat kita berbahagia karena kita menerima sesuatu. Tetapi ketika sudah usang yang kita terima atau setelah habis, maka kedukaan pun akan datang. Tetapi ketika kita mengikuti jalan Tuhan, ketika kita tetap di dalam jalan Tuhan, walaupun banyak rintangan dan duka, tetapi hati rasa puas, plong dan bahagia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menentukan hidup kita sendiri. Kita tidak bisa berbuat apa yang kita kehendaki kalau Tuhan tidak menaruhnya dalam hati kita.
Di dalam Yeremia 55 ayat 8 sampai 9 di situ dikatakan, setinggi langit dari bumi, rancangan Tuhan dari rancangan kita. Setinggi langit dari bumi, jalan yang kita buat dengan jalan yang Tuhan buat. Amin. Tidak bisa dibandingkan, tidak bisa diselami oleh pikiran kita. Yang Tuhan mau adalah ikuti saja jalan yang Tuhan perintahkan. Ikuti saja jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Bapak Ibu Saudara boleh buka nanti di dalam Yesaya 55 ayat 8 atau kita baca Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55. Ini sudah hafal mungkin kita sebagian. Tapi kita baca ulang Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amsal mengatakan, semua jalan orang menurut dia adalah benar, tetapi ujungnya bisa mau. Tetapi kalau Tuhan yang menuntun dan menetapkan langkah, walaupun berliku-liku, tapi suatu saat akan ketemu jalan yang sebenarnya. Amin. Jadi itu perbedaan antara logika manusia dengan apa kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau supaya kita bahagia, hanya mengikuti jalan yang Tuhan sudah perintahkan. Jalan apa yang Tuhan perintahkan? Jalan kebenaran. Kenapa? Karena dia adalah jalan. Tinggal mengikuti saja. Di mana ada jalan, tidak akan pernah ada yang namanya tertutup, ya kan? Jalan itu apa? Yesus. Di mana ada Yesus, di situ ada jalan. Itu maksud saya. Di mana ada Yesus, di situ ada jalan. Kenapa? Karena Yesus itu sendiri adalah jalan. Jadi kita tidak akan pernah menemukan jalan buntu. Tidak ada sesuatu di kulkas, tapi Tuhan pasti buka jalan, cara apapun. Ya kan ibu-ibu? Mungkin hujan lebat tidak ada ke pasar, begitu lihat kulkas, ada saja caranya bagaimana supaya seisi rumah makan. Itu adalah jalan. Kenapa bisa terjadi? Saya yakin karena ada Yesus sebagai jalan dalam hati kita masing-masing. Amin. Selalu ada cara, karena dia adalah cara. Selalu ada jalan, karena dia adalah jalan. Amin. Itulah makanya dikatakan ikuti saja jalan yang kuperintahkan, maka engkau bahagia. Di dalam Yeremia yang dikatakan tadi, Yeremia berapa tadi itu? Yeremia 32 ayat 19. Ikuti saja jalannya, maka engkau akan bahagia. Mungkin tidak sebesar, tidak se-wow yang orang miliki, tapi cukuplah ketika kita bisa merasa puas dan mensyukuri apa yang kita. Itulah kebahagiaan yang kekal. Buat apa kita hidup berlimpah tapi tidak ada rasa puas, tidak ada rasa syukur? Tapi setitik yang kita punya, tapi kita bisa bersyukur, bernyanyi dan wow bagi Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, saya akan baca. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Inilah menjadi satu alasan kebahagiaan yang Tuhan janjikan di dalam Yeremia berapa tadi? 19 tadi. Yeremia 32 ayat 19 tadi. Ini yang dimaksud. Jika kita mengikuti jalan yang diperintahkan Tuhan, maka Tuhan menetapkan langkah kita karena hidup kita berkenan kepadanya, karena kita ada di dalam jalannya. Kalau kita terantuk dan jatuh, dia akan menopang kita. Inilah kebahagiaan yang Tuhan janjikan, yang digenapi di dalam Yeremia 32 ayat 19. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tidaklah sampai tergeletak,
ada badai yang tidak disangka-sangka, Tuhan hadir menopangnya dan menuntun domba-dombanya seperti seorang gembala. Amin. Jika kita mengikuti jalan yang diperintahkan Tuhan, kita akan bahagia. Kebahagiaan apa? Karena ketika kita menghadapi persoalan, Dia menopang hidup kita, Dia menjamin hidup kita, Dia menuntun langkah kita, Dia menjamin setiap kehidupan kita. Seperti di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sama-sama. Dia membimbingku ke jalan yang benar. Dia menuntunku. Apa? Oleh karena namanya, sekalipun jalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita berjalan dalam kekelaman, tangannya akan menopang hidup kita. Amin. Sekalipun rintangan dan tantangan di depan mata, jika kita berdiri di jalan yang diperintahkan Tuhan, Dialah yang menopang hidup kita. Dia yang akan mengangkat hidup kita, bukan siapa-siapa atau bukan kekuatan kita. Dia yang paling tahu dan yang paling mengenal hati kita. Kita baca dengan iman ayat ini yang kita sudah lakukan tadi, supaya ini terukir di dalam hati kita, dan hari-hari ini kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita baca, tadi kita sudah nyanyikan, sekarang kita baca. Ketika kita sudah baca, nanti kita pulang renungkan dan ukir di dalam hati dan minta Roh Kudus menolong untuk kita mengerjakannya. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, marilah kita hari-hari ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sampai saat ini kita tidak tahu kapan berlalunya wabah yang saat ini terjadi di seluruh bumi ini. Mungkin kita sudah dengar ada vaksinnya, tetapi bisakah vaksin itu menjamin kehidupan kita? Mungkin bisa, tapi cukup enggak. Tetapi kalau iman kita, penyerahan kita dan hidup kita ada di dalam jalan kebenaran, di dalam jalan yang Tuhan perintahkan, mau sekali maupun mau di dalam lembah kekelaman pun, kita tidak perlu takut dan gelisah, karena Dia yang menjamin hidup kita. Mungkin vaksin yang tersedia tidak tercukupi untuk kita, tapi kalau kita sudah memiliki vaksin darah dan tubuh Yesus yang telah menyatu dalam hidup kita, itulah yang akan memberikan ke kita kekuatan. Daging memang membutuhkan obat dan vaksin, tapi roh kita apakah bisa dihiburkan dan dihidupkan oleh obat dan vaksin dunia? Roh kita hanya bisa dikuatkan, disehatkan ketika kita berjalan dalam kebenaran. Karena Yesus yang kita sembah adalah jalan, adalah kebenaran, adalah hidup. Jadi kalau roh kita, hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka 3 bagian ini, jalan kebenaran,
tidak berguna. Tapi rohlah yang memberikan kehidupan rohani yang sebenarnya. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan kita percaya penuh kepada Tuhan dan kita berserah. Kita baca ayat-ayat terakhir, 2 ayat terakhir dari Mazmur 37 ayat 3, 5, 7. Ada 3 ayat. Mazmur 37 ayat 3, 5, dan 7. Dan kita buka siapin di dalam Yeremia 17 ayat 7, 8, 10. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita baca ayat ini dengan suara yang keras. Telinga kita mendengar, karena telinga yang mendengar firman akan memperoleh kekuatan di dalam batinnya, di dalam rohnya. Mazmur 37 ayat 3, 5, dan 7. Bapak Ibu Saudara boleh siapkan Yeremia 17 ayat 7, 8, dan 10. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. Di sini dikatakan percayalah kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, diamlah dan nantikanlah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Yeremia 17 ayat 7, 8, dan 10. Yeremia 17 ayat 7, 8, dan 10. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang memuji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Percaya kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan, diam dan nantikan Tuhan. Lakukanlah yang baik dan serahkan bahwa Tuhan sendiri yang akan melihat dan menyelidiki hati kita, dan Dia akan melakukan apa sesuai dengan apa yang kita lakukan masing-masing. Amin. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan, rancanganmu bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Rancanganku. Terima kasih Bapak, kami percaya sepenuhnya kepada-Mu. Engkau mau hari-hari ini kami hanya hidup di dalam jalan yang Kau perintahkan. Engkau mau kami mengikuti sepenuhnya Engkau, percaya, berserah, berdiam, menantikan Engkau berkarya dalam hidup kami. Karena jalan kami bukan jalan kami, rancangan kami bukanlah jalan rancangan setinggi langit dari bumi. Bahkan selangkah pun
kami persembahkan kepada Bapa kami yang di surga, Bapa yang hadir melawat kami dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami tahu Tuhan tidak pernah melepaskan perhatian daripada kami. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa langkah demi langkah hidup kami Engkau ada menyertai kami ya Bapa. Bulan demi bulan yang kami lewati sampai kami berada di bulan November ini Tuhan. 1 bulan lebih lagi, 1 bulan kurang lagi ya Tuhan, kami akan mengakhiri tahun ini. Kami syukuri perjalanan hidup di sepanjang tahun ini ya Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang kami hadapi yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kami bisa ada sampai hari ini, kami bisa bertemu kembali beribadah di ruangan ini ya Tuhan. Sungguh kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Sebab itu ya Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang Engkau sudah perdengarkan kepada kami pada pagi hari ini. Meteraikanlah di dalam hati kami semua ya Tuhan, supaya kami benar-benar hanya mengandalkan Tuhan, hanya berpun yang berdiri di hadirat Tuhan yang tersembunyi di mata-Mu. Engkau lihat apa yang sedang kami pikirkan, Engkau juga lihat apa yang ada di dalam hati kami. Engkau juga tahu Tuhan rancangan-rancangan yang ada di dalam hati kami. Tetapi yakinkan kami Bapa, kami teguhkan harapan kami, buat kami makin cinta Tuhan hari-hari ini. Di tengah-tengah masa yang sukar, masa yang sulit, kami percaya kasih setia Tuhan akan terus melimpah bagi kami. Dan itulah menjadi penghiburan, itulah menjadi kekuatan bagi kami. Dan arahkan terus pandangan kami kepada masa depan yang indah dan penuh harapan itu ya Tuhan. Supaya jangan kami berputus asa di dalam menjalani hari-hari hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Tidak ada satu perkataan yang di dalamnya ada perjanjian yang tidak akan tergenapi. Semuanya akan tergenapi. Dan biarlah Tuhan kebenaran demi kebenaran itu tergenapi di dalam kehidupan kami semuanya. Tolong Tuhan, supaya semua kami yang ada di tempat ini akan menjadi orang-orang yang setia sampai Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Kami akan menjadi orang-orang yang bersuka cita menyongsong kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Dan Tuhan dapati kami tetap setia kepada-Mu. Tuhan, selidiki hati kami, kenal hati kami Tuhan. Bila pada pagi hari ini Engkau melihat hati kami belum seutuhnya buat Tuhan, kami minta dalam nama Yesus, ubah kami Tuhan, ubah kami Tuhan, yakinkan kami Tuhan bahwa sungguh-sungguh Engkau akan datang kembali dan hanya Engkau akan mengangkat orang-orang yang setia kepada-Mu ya Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Bila ada di antara kami yang datang pagi hari ini dalam kelemahan, kami minta kuatkan iman kami Tuhan. Bila ada yang datang sakit secara tubuh, sembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Yang datang di dalam persoalan, dalam kekurangan apa saja yang sedang dihadapi dan digumuli, dalam nama Tuhan Yesus, jawab dengan luar biasa, genapi firman-Mu ya Tuhan, supaya kami sungguh melihat bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih.
Berkati setiap pribadi, setiap keluarga rumah tangga yang ada pada pagi hari ini. Dan kami juga doakan semua saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Berkati mereka Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, buat mereka setia kepadamu. Terima kasih banyak Bapak, Hamba-Mu yang sudah melayani, menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati terus, pakai makin hari, makin berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan berita gereja untuk 1 minggu ke depan. Setelah selesai ibadah nanti jam 10.30 atau jam setengah 11 pagi ada ibadah anak sekolah minggu dan tunas remaja. Untuk anak sekolah minggu mungkin sudah di-share, mereka masih ibadah secara offline di rumah, dan mungkin nanti mohon perhatian kepada para orang tua yang mungkin saat ini beribadah atau yang di rumah bisa mohon kerjasamanya, bisa melaporkan bahwa anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu, paling tidak mengirim foto, ya, sesuai arahan yang sudah diberikan oleh Bapak Joko sebagai koordinator sekolah minggu dan tunas remaja. Dan untuk anak tunas remaja nanti setengah 11 mereka ibadah secara Google Meet. Ya, mohon perhatian juga kepada para orang tua, mari diingatkan anak-anaknya di rumah 1/4 jam atau 15 menit sebelum ibadah dimulai, jam 10.15 kita sudah bagikan link untuk ibadah Google Meet, ya, jam setengah 11. Kemudian ibadah kaum wanita di rumah masing-masingnya, ya, tidak ada. Hari Jumat, ya, hari Jumat ini tanggal 27 November, mohon perhatian kepada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa hadir di gedung gereja jam 4 sore. Ya, jam 4 sore hari Jumat, berapa hari ke depan, karena kita akan menyaksikan ibadah pemberkatan nikah dari saudara kita Nixon Ayuku dan saudari Roliana Sitinjak. Ya, saudara Nixon, beliau hamba Tuhan yang melayani di GPPS El Shaddai PKIR. Jadi mari seluruh sidang jemaat Tuhan bisa hadir dengan tetap kita memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Ya, kita dukung saudara dan saudari kita. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah luar biasa bekerja di ladang Tuhan dan sudah menopang pekerjaan Tuhan di GPPS Peniel dan GPPS El Shaddai. Ya, jadi mohon perhatian sekali lagi supaya bisa hadir hari Jumat jam 4 sore. Kemudian bagi para pemuda dan remaja, setelah selesai ibadah pemberkatan nikah, jangan pulang dulu karena masih ada sedikit acara di pastori. Ya, yang di rumah mohon perhatian, pemuda dan remaja juga bisa hadir, dan setelah ibadah pemberkatan nikah ada acara pemuda dan pemudi, ya, tunas remaja, pemuda dan remaja di pastori. Puji Tuhan. Dan yang lain mungkin tidak ada ibadah yang lain, kita masih di rumah doa malam, ya, kita bersama-sama keluarga kita untuk kita berhimpun berdoa memuliakan nama Tuhan. Kita masih terus berdoa untuk kondisi dan keadaan saat ini, ya, semoga kita tetap dikuatkan di dalam Tuhan sebagai umat-umat Tuhan. Dan puji Tuhan, melalui kesempatan ini juga sekali lagi saya mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara Hendri dan saudari Sela yang telah melangsungkan
pemberkatan nikah mereka pada hari Sabtu yang lalu. Ya, mari kita sebagai jemaat Tuhan kita berdoa agar mereka terus ya bisa menggenapi rencana dan rancangan Tuhan dalam keluarga dan rumah tangga mereka semakin kuat dan mereka pun bisa terus menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, pada kesempatan ini juga saya terus berulang-ulang ya mengingatkan kepada kita semua sebagai jemaat Tuhan ya, karena kita masih dalam kondisi keadaan pandemi COVID-19 ya, sesuai dengan peraturan ya, kesepakatan yang sudah dituangkan dalam peraturan yang ada. Mohon untuk tetap kesadarannya, karena ibadah kita pun saat ini itu secara online, saudara ya. Maka seluruh dunia bisa melihat ibadah kita. Jadi bukan karena kita dipantau, bukan karena kita dilihat, tapi mari kita tunjukkan bahwa karena ada kesepakatan dan ada peraturan yang ada ketika kita mengajukan untuk ibadah secara offline atau tatap muka. Dan kita juga ada surat kuasa sebagai penanggung jawab, saya sendiri dan Bapak Joko. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, kamilah yang bertanggung jawab, yang pertama kali diminta pertanggungjawaban. Jadi mari kita sama-sama ya, bukan karena kita takut, saudara ya. Saya percaya, sangat percaya, apalagi kalau kita sehat. Itu kan virus itu seperti istilahnya kayak benalu. Dia tidak bisa menempel sembarang nempel kalau kita tidak punya penyakit bawaan. Tetapi kita juga perhatikan, kalaupun mungkin kita kuat, belum tentu orang di sekitar kita kuat. Ya, jadi mari bersama-sama kita menyadari akan hal ini. Ya, itu bagi kita semua sebagai jemaat Tuhan. Dan bagi para pelayan Tuhan juga saya tetap mengingatkan, sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang sudah dituangkan, khususnya kepada WL dan para pengkhotbah, yang memang pada awal diharapkan untuk bisa membawa mic masing-masing. Ya, karena saya sendiri pun beli mic itu murah, saudara, sebetulnya tidak mahal, 2 biji itu nggak sampai 300. Untuk apa? Supaya kita safety, saudara. Kalaupun mungkin kita tidak bisa membeli, kita pakai bersama-sama. Kita sudah ada kesepakatan, masing-masing sudah mendapatkan spon, dan kita masing-masing bertanggung jawab untuk spon itu, dan kita bawa pulang, kita bersihkan, nanti kita pakai sendiri. Nah, kalaupun para WL atau pengkhotbah merasa tidak bebas, jangan menggunakan mic bersama. Ya, mohon maaf sekali lagi untuk kita semua. Karena Bapak dan Ibu Gembala kita ini sebetulnya kalau dinilai, diukur secara jasmani, sebetulnya tidak diperkenankan. Itu disarankan oleh WHO sendiri karena usia mereka sudah lanjut. Dan kita bersyukur kalau Bapak dan Ibu Gembala kita sekarang masih sehat. Itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan, itu yang harus kita syukuri. Tapi tolong kita diingat, ya. Jadi kesadarannya mohon, ya. Saya sudah coba ya, kalau pakai masker ini memang agak susah. Saya sudah 2 kali kemarin saya khotbah di sini, dan saya juga minggu yang lalu di Sadai, saya gunakan basement, itu bebas. Saya tetap pakai masker. Kalau ini agak sesak ya, napasnya agak tertahan. Tapi kalau pakai basement itu 45 menit enak, saudara. Jadi kita bisa gunakan masker itu tidak mahal kok. Basement sekarang udah murah. Memang tidak enak, ya karena memang ini katanya new normal. Dikatakan kenormalan baru, tapi sebetulnya bukan normal, abnormal, saudara. Ya karena kita sudah tidak bebas. Tapi saya juga sampaikan minggu yang lalu di Sadai, dari sini kita bisa ambil arti secara rohani. Mohon maaf mungkin agak panjang sedikit untuk memberikan gambaran kepada kita semua. Sekarang kita tidak bebas, saudara. Kita tidak bisa bebas lagi. Bernafas pun jadi mengingatkan kepada kita secara rohani. Kalau kita tidak penuh dengan firman, nafas hidup kita dari firman. Nah sekarang kita merasakan, rasain loh, lebih sedikit gitu kan. Rasain kalian tidak bebas kan. Nah itu sesuatu yang bisa kita ambil maknanya dalam hidup kita. Jadi sekali lagi mohon perhatian kepada kita semua, kerjasama kepada kita semua, ya, untuk tetap berwaspada. Kita bersyukur kalau ini sudah dijauh semua, khususnya di area sekitar kita. Tapi jangan kita lengah, ya. Di hari-hari ini saya lebih banyak postingan-postingan hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Bukan karena mereka kurang iman, tapi
mereka dengan Tuhan sendiri. Jadi mari ya kita sadari semua ini ya, sehingga kita semakin lancar untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua untuk berdiri. Waktu saja saya serahkan kepada Bapak Tuhan. Dengan ucapan syukur dan terima kasih buat kasih anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dari awal ibadah ini sampai akhirnya. Apa yang sudah kami kerjakan Tuhan, kami tahu Tuhan di dalam Engkau kami akan bisa melihat kasih pertolongan Tuhan itu nyata terus dalam hidup kami sekalian. Setiap pribadi yang ambil bagian di dalam pelayanan dari awal sampai akhir ibadah ini, Tuhan memberkati mereka supaya semua sungguh-sungguh untuk hidup benar di dalam Engkau, hidup memuliakan Engkau. Dan bagi jemaat Tuhan yang hadir di pagi hari ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan menolong kami dan memberkati kami untuk kami bisa melihat akan pertolongan Tuhan yang indah di dalam hidup kami sekalian. Haleluya. Setiap pribadi kami yang ada di hadapan hadirat-Mu adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam rumah tangga mereka masing-masing, keluarga mereka Tuhan, tidak ada seorang pun yang luput daripada Engkau. Dan kami percaya berkat Allah itu limpah dalam hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Saudara yang dikasih, mari kita pulang bersama dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama kita katakan amin.